kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, bahwa di situ dijelaskan Rasulullah SAW menjelaskan tentang pesan-pesan dakwah itu dengan satu arah, dua arah, dan banyak arah. Di sini dapat kita ambil berarti bervariatif ya Pak. Nah, dengan itu kita dapat mengambil pelajaran untuk menyampaikan pesan dakwah itu kita perlu metode mujadalah, yaitu diskusi. Sering-sering gitu, jangan menonton pada diri kita sendiri, agar pada itu kayak tertarik gitu untuk membahas tentang topik-topik yang tertentu. Masya Allah Ustazah, ternyata begitu banyak ya makna yang bisa kita ambil terkait dari optimalisasi komunikasi dakwah ini. Nah selanjutnya ini Ustazah, ada nggak sih contoh yang bisa Ustazah berikan terkait dari optimalisasi komunikasi dakwah ini Ustazah? Tentunya ada ya Mbak. Contohnya yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, "Basyiru wa la tunaffiru, wa yassiru wa la tu'assiru." Berikanlah kabar gembira, jangan membuat orang lain lari, dan permudahlah, jangan kamu mempersulit padu. Nah, dalam hadis ini kita dapat melihat bahwasanya ketika kita ingin berkomunikasi kepada madu, hendaknya kita itu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Jangan memakai bahasa-bahasa yang penuh dengan teka-teki atau bahasa-bahasa yang menyinggung hati orang lain. Karena kan dakwah ini kan mengajak kepada ajaran-ajaran Islam. Nah, maka dari itu seorang dai itu harus pintar dalam mengolah kata, karena untuk mempermudah para madu memahami penjelasan-penjelasan yang diberikan seorang dai. Lagi-lagi penjelasan yang luar biasa ya Ustazah, Masya Allah. Tapi nih Ustazah, saya masih penasaran, ada nggak sih hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sikapnya Rasulullah saat dakwah itu tidak diterima oleh segolongan umat Ustazah? Tentunya ada ya Mbak. Terutama kan ini menceritakan tentang sikap Rasul saat menghadapi bagaimana orang-orang yang menolak dakwahnya. Ini dapat kita ambil dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma hdi dausi wa ibihim." Nah, dalam hadis ini diceritakan bahwa Tufail dan para sahabat itu menemui Rasulullah saat itu. Mereka mengabarkan bahwasanya kabilah Daus itu tidak menerima dakwah Rasulullah. Mereka ingin Rasulullah itu mendoakan kebinasaan untuk mereka. Akan tetapi begitu mulianya Rasulullah, beliau mendoakan kabilah Daus itu dengan mendoakan, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka dan berikanlah ajaran Islam kepada mereka, pemahaman agar mereka menerima ajaran Islam." Nah, di sini kan kita dapat melihat bahwasanya ketika kita itu tidak diterima orang-orang atau dakwah kita itu tidak diterima orang-orang, kita dapat mengambil pelajaran dari hadis ini bahwa sikap kita itu harus sabar dalam menghadapinya. Jangan kita marah, kontrol emosi gitu. Karena kan berdakwah ini harus penuh kesabaran. Sebagaimana Rasulullah itu kan penuh kelembutan, kesabaran. Ada juga nih ceritanya tentang seorang nenek-nenek ya kan di daerah Arab sana ya kan Kak. Ketika Rasulullah menemui dia, Rasulullah menyuapinya selalu, menyuapinya makan setiap hari Jumat. Tetapi nenek-nenek yang buta ini tidak mengetahui bahwa yang menyuapi dia itu setiap hari Jumat itu Rasulullah. Tapi dengan kasarnya nenek-nenek yang buta ini dia itu selalu mengajak Rasulullah di hadapan kita sendiri gitu kan. Dibayangkan aja Kak ya kan,
Jadi